Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita tenangkan diri kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau nyanyikan satu pujian, yaitu Hatiku Percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali datang bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu perenungan firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab dari Markus pasalnya yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Markus pasalnya yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya untuk menjadi seorang pelayan, seorang pemimpin yang tidak mencari kemuliaan diri sendiri. Hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus memanfaatkan satu momentum di mana dia bertemu dengan seorang yang bernama Bartimeus, seorang buta yang hadir di tengah-tengah Tuhan Yesus untuk menjadi bahan pengajaran untuk murid-muridnya agar lebih beriman kepadanya. Bartimeus adalah seorang buta, namun walaupun matanya tidak dapat melihat, dia memiliki mata iman yang begitu tajam. Ia sudah lama mendengar ada satu pribadi yang bernama Tuhan Yesus yang telah melakukan berbagai macam mujizat, dan dia sangat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus karena dia percaya Tuhan Yesus mampu menolong dia, Tuhan Yesus mampu menyembuhkan dia. Dan ketika Tuhan Yesus lewat dan dia mendengar
ada orang berkata bahwa ada Tuhan Yesus yang lewat, dia segera berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ia percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan dia. Walaupun dia buta, dia percaya. Walaupun dia belum pernah melihat Tuhan Yesus, dia percaya Tuhan Yesus mampu melakukan itu. Dan kata yang dipakai adalah kata yang begitu indah. Dia menggunakan anak Daud. Ini adalah lambang Mesias. Dia percaya Tuhan Yesus adalah Mesias yang akan datang, yang akan menyelamatkan banyak orang. Bartimeus memang buta secara jasmani, tapi dia tidak buta secara rohani. Mata rohaninya jelas terbuka melihat Tuhan Yesus, melihat apa yang pernah dilakukan Tuhan Yesus. Ia dapat melihat Tuhan Yesus sebagai Mesias yang berkuasa. Hal ini sangat memalukan untuk orang-orang yang pada waktu itu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka yang melihat Tuhan Yesus melakukan mukjizat ini dan itu, tapi tidak percaya kepadanya. Nah, mungkin kita juga sama. Ketika kita baca bagian ini, kita melihat satu orang buta yang tidak dapat melihat secara jasmani, namun dia tetap percaya Tuhan mampu melakukan sesuatu. Nah, kita dapat melihat, kita telah melihat berbagai macam perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa, yang bahkan juga telah kita alami. Apakah kita percaya Tuhan mampu terus memimpin kita? Apakah kita percaya Dia selalu ada bersama dengan kita dan Dia mampu melakukan sesuatu untuk menolong kita? Kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini melalui firman-Mu Engkau memperlihatkan satu orang yang walaupun matanya buta, namun dia dapat beriman dan percaya kepadamu secara utuh. Tuhan, bantu kami telah melihat berbagai macam perbuatan Tuhan di dalam hidup kami. Ketika kami melihat bumi ciptaan-Mu, kami melihat Engkau yang telah melakukan itu. Kemahakuasaan-Mu terlihat dari bumi ciptaan-Mu. Tuhan, bantu kami agar kami boleh lebih lagi percaya kepadamu. Kami boleh beriman kepadamu lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan proses belajar kami hari ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Devosi kita hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.